Di pekan lalu, setidaknya ada 3 laporan anak hilang yang berlalu lalang di media sosial. Kejahatan penculikan masih terus mengancam anak-anak, utamanya modus dan motifnya kini kian sulit diprediksi, bahkan juga menggunakan kemajuan teknologi. Lalu bagaimana kita secara kolektif melindungi anak dari tindak pidana penculikan ini? Kita akan mendiskusikannya malam hari ini dengan Dea Prameswari, kriminolog UI, serta Ai Mariati, anggota KPAI. Selamat malam Mbak Dea, Mbak Ai. Selamat malam, Mbak Diana. Saya mau ke Mbak Ai terlebih dahulu. Ini dalam catatan KPAI, kalau dari tahun 2023 ke 2024 ini ada tren penurunan. Tapi di sepanjang 2025 ini sebenarnya sudah ada berapa kasus penculikan yang terdata di KPAI dan apakah memang terlihat begitu ada pola terjadinya di kota-kota besar saja atau seperti apa Mbak Ai? Silakan. Ya, pertama memang kalau disebut anak hilang ya, itu biasanya tidak teradukan ke kami, tapi lebih ke kepolisian. Tetapi kalau sudah masuk nomenklatur penculikan, nah itu yang membanjiri pengaduan di kami, diantaranya juga bukan hanya gitu ya, terjadi persoalan pidana, misalnya memang betul terjadi pemindah tanganan secara paksa atau bahkan ada praktek manipulasi ya, atau bahkan ya memang target sasarannya untuk melakukan tindakan kekerasan. Tetapi juga dalam hal ini praktek kuasa asuh ya yang tidak didasari kesepakatan, misalnya wan prestasi salah satu pihak, itu juga kerap teradukan sebagai perbuatan penculikan. Nah, tentu saja ini menambah deret keprihatinan ya, bahwa anak-anak kita ini dijadikan objek bahkan manipulasi, misalnya konflik orang tua, tapi kemudian dengan ada latar belakang, kemudian misalnya seolah-olah ada yang diculik dan lain sebagainya. Itu memang tren penculikan agak meningkat di 3 tahun terakhir, terutama 2023, 2022, 2023. 2024 ya betul ada tren menurun gitu ya. Nah, ini sejalan dengan memang ada situasi misalnya kemarin di Tangsel ya, sebelum ada 4 kasus yang tadi disampaikan, itu betul sekali tindakan kekerasan seksual itu mengatasnamakan misalnya orang tuanya sakit, lalu dia berada di tempat-tempat anak-anak yang pulang sekolah ya, tempat kerumunan anak yang juga terbiasa di tempat itu, misalnya orang tuanya sudah orang tua kamu tabrakan dan segala macam. Ini kan anak dalam situasi yang sangat panik gitu, bisa siapapun dia ikuti, dan terjadilah penculikan yang berulang. Itu hampir ada 4 kasus gitu ya, dan barulah yang kelima tertangkap bahwa itu adalah orang yang sama. Nah, ini hal-hal yang saya kira juga beragam latar belakang gitu, tapi memang pada posisi tertentu jelas ya relasi kuasanya begitu besar, bahwa anak-anak ini kalau sudah dinyatakan misalnya diculik ya, atau tanda petik hilang seperti tadi ini, itu memang ada beragam peristiwa-peristiwa yang sangat berpotensi terjadi pada anak-anak ini. Salah satunya adalah menjadi korban eksploitasi ya, baik itu kekerasan, kasus Malika kita ingat itu motifnya ternyata ingin ada yang bantu misalnya secara ekonomi gitu ya, atau bahkan anak memang ingin diperkerjakan. Nah, tapi kalau yang kemarin baru saja di Jakarta itu juga tujuannya adalah eksploitasi seksual yang dibawa oleh tetangga dan dinyatakan anak hilang dan anak diculik. Jadi ini yang mengkondisikan anak-anak kita kemudian ketika ya dalam situasi tertentu yang itu lingkungannya disebut gitu ya menjadi kelompok yang begitu berbahaya, maka disitulah manipulasi lebih besar pada anak-anak kita. Nah, saya melihat keberagaman ini yang mestinya ditemukan baik itu oleh orang tua, baik itu sekolah gitu ya, dan lingkungannya, karena tingkat pencegahannya ini yang harus lebih diutamakan. Tentu saja kasus-kasus ini ada yang sudah kembali ke keluarga ya, yang ada laporan di KPAI, ada yang sedang dalam proses rehabilitasi, dan juga masih ada seperti Ananda Alvaro. Saya harap kita semua gitu ya, dan memang beberapa kebijakan seperti DPO itu sih sudah berapa lama dinyatakan DPO, misalnya kasus Malika itu kan dengan adanya status DPO itu lebih masif gitu pencarian, kemudian kerjasama antar titik ya, lalu bagaimana partisipasi masyarakat juga lebih besar. Kami sesungguhnya sedang melakukan dialog dengan kepolisian supaya praktek peningkatan ya untuk anak hilang ini 1x24 jam atau status DPO itu lebih ditingkatkan segera, karena memang keterancamannya dan kerentanannya jauh lebih tinggi. Itu yang sedang kami lakukan dalam beberapa hal gitu, Mbak Dian.
Oke, ini menarik karena tadi Mbak Ai sudah sempat menyinggung ya soal motif dan juga modus yang kian beragam, eksploitasi. Kemudian kalau segar di ingatan kita begitu ya ketika kita misalnya menonton sinetron atau mungkin modus penculikan zaman dulu itu lebih cenderung ke arah kekerasan ataupun Hmm. koersif. Tapi sekarang motif dan modusnya beragam. Saya mau beralih ke Mbak Dea. Nah ini sebenarnya motif dan modus penculikan anak ini seperti apa Mbak? Diferensiasi ataupun apa bicara ya pergeserannya dari yang kekerasan kemudian sekarang lebih persuasif dan mungkin menggunakan iming-iming begitu, Mbak Dea silakan. Iya, heeh. Kalau dari kriminologi gitu ya, kita mencoba melihat bagaimana kejahatan itu dia tidak hadir tunggal atau dia Mhm. tidak berdiri sendiri gitu, tapi ada beragam faktor yang kemudian menyebabkan kejahatan itu terjadi. Salah satunya Oke. adalah penculikan anak ini. Kalau kita lihat secara struktur sosial dan budaya, kita di Indonesia itu punya sebuah budaya yang di mana itu dituntut untuk tunduk pada orang dewasa. Mhm. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab di mana anak itu menjadi lebih rentan untuk mengalami penculikan gitu ya. Eh, Apa ya? Ketika kita secara sistemik itu tidak punya pengawasan lingkungan yang optimal gitu, kemudian kita juga tidak memiliki kolektif guardianship terhadap anak gitu, di mana kita secara bersama-sama itu mau untuk melindungi anak gitu ya. Dan kalau kita lihat uh, lingkungan sekarang itu kan juga lebih individualistik, Mhm. di mana kita tidak saling mengenal siapa tetangga kita gitu ya. Dan ketika kita melihat bahwa oh itu bukan anak kita gitu, oh itu bukan bagian dari keluarga kita, dan kita merasa bahwa oh dia apa namanya kita eh, tidak perlu punya empati atau rasa waspada terhadap anak-anak itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat kasus penculikan ini semakin marak gitu, dan budaya seorang anak untuk bisa atau kita mengharuskan anak untuk tunduk pada orang dewasa itu Mhm. juga menjadi celah pelaku gitu untuk kemudian dia semakin mampu untuk melakukan manipulasi. Kalau kita menyebutnya adalah grooming, di mana pelaku itu membuat situasi nyaman pada anak gitu ya. Dia memperlihatkan dirinya baik, memberikan apa yang Mhm. dimau oleh anak gitu. Ketika anak merasa nyaman, ketika anak merasa oh dia adalah orang yang baik gitu. Ya, kasus penculikan bisa bisa saja terjadi gitu, Mbak. Oke, nah ini karena adanya ini tadi Mbak Dea menyebutkan ya bahwa ada, budaya Indonesia ataupun budaya ketimuran begitu ya, yang di mana kayak anak-anak harus, tunduk begitu kepada orang tua. Lalu sebenarnya edukasi seperti apa, yang harus kita selipkan kepada anak-anak untuk tetap respect, tetap menaruh hormat, kepada orang yang lebih dewasa, tetapi juga bisa melindungi dirinya sendiri, Mbak Ai? Iya, yang pertama tentu memang celah-celah itu yang harus kita kenali ya, karena tadi beragam modus tadi gitu. Yang paling penting tentu saja kembali pada keluarga ya, sejauh mana memberikan guardian kalau bahasanya tadi Mbak Dea ya, perlindungan ya, lalu pengawasan ya, kebersamaan gitu. Dalam hal ini bersama itu tentu tetap ya ada sistem pengendalian, bukan harus dia ada selalu di samping gitu. Nah, beberapa kasus yang cukup mencolok, kita belajar banyak misalnya faktor groomingnya juga bukan hanya ke anak tapi ke orang Mhm. tua. Jadi Oke. pelaku ini sangat pribadi yang baik gitu ya, pribadi yang bisa dipercaya dengan mudah dengan keberadaan dia dengan anaknya. Nah, ini tentu menjadi kewaspadaan kita sebetulnya. Mengapa ada orang yang kerap menawarkan bantuan ya, dan lagi-lagi budaya kita kan memang kalau orang baik ya dibaikin lagi gitu ya Mhm. kira-kira. Tetapi ini poinnya adalah ketika anaklah yang menjadi sebetulnya sasaran tembak gitu, bukan pada orang tua yang berkelanjutan. Tapi ternyata, "Oh baik saya akan membantumu, tapi anaknya boleh ya nemenin saya ke pasar," misalnya, Mhm "boleh ya mhm. anaknya ikut." Saya kira ini juga harus menjadi bagian-bagian penting untuk kita menemukan hal itu. Nah, edukasi inilah yang memang dalam klaster di dalam perlindungan anak itu yang disebut ada anak korban eksploitasi ya, baik itu ekonomi maupun seksual. Itu bagian penting adalah edukasi untuk memahami eksploitasi, lalu bagaimana cara mencegahnya, dan juga aktor-aktor yang harus memberikan dukungan perlindungan secara optimal. Kalau tadi saya menyebutkan ada orang tua, sekolah gitu ya,
Lalu lingkungan masyarakat itu memang harus dilihat di mana anak ini memang terbiasa tumbuh kembang, punya budaya, punya tradisi, punya lingkungan yang sebetulnya dia sendiri nyaman. Karena disitulah nggak akan jauh-jauh gitu orang-orang yang mencari ya, menyasar, itu memang berada di sekitar itu. Saya sangat prihatin waktu itu, kejadiannya di depan sekolah Mbak, yang 4 kali terjadi di Tangsel ya, Tangsel. yang itu ya, korban kekerasan seksual hanya dengan menggunakan baju ijo-ijo ya, ojol tertentu, dan mengatakan ibu kamu tabrakan. Itu anak sudah nggak ada konfirmasi ke orang tua, udah nggak ada konfirmasi kepada sekolah, mendengar itu langsung ikut, padahal dia sudah dibawa ke suatu tempat untuk dilecehkan secara seksual. Nah ini tentu mari edukasi ini juga termasuk rute aman sekolah misalnya, ya itu juga saya kira penting untuk menjadi acuan bersama perlindungan anak, bukan hanya di dalam kelas atau di dalam keluarga. Setelah itu dia juga dipastikan ketika di dalam keluarga itu siapa temannya, lingkungannya, kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya itu selalu di dalam pengendalian orang tua ya. Kalau saya menyebut keberadaan harus 24 jam ada di samping anak, itu it's impossible, nggak mungkin karena orang tua pasti punya kesibukan. Tapi sisi pengendalian ini di dalamnya ada proteksi, pengawasan gitu ya, dan tentu saja ada sisi komunikasi yang intensif. Mari ya, edukasi ini sudah ada di masyarakat kita, misalnya bagaimana membangun dialog gitu ya di tingkat RT RW, ini juga harus ditingkatkan mungkin, karena yang kita urus biasanya hal-hal yang lebih pada infrastruktur, tapi bagaimana perlindungan anak itu menjadi isu yang kadang terpinggirkan gitu ya. Nah di sekolah juga kadang-kadang yang disebut MPLS memang seolah-olah menjadi pinggiran gitu isu-isu kekerasan, tapi hari ini kelihatannya memang sudah menjadi mainstream utama gitu. Baik itu guru-guru juga harus memiliki predikat terlatih, misalnya anak-anak juga harus teredukasi apa itu bullying ya, setidaknya 3 dosa besar pendidikan di 5 tahun awal itu cukup memberi wawasan pada kita. Tapi ini tentu harus lebih ditingkatkan lagi, karena ya tadi gitu, pada prakteknya justru penjahat ada di depan mata anak-anak kita ya. Nah berikutnya saya kira sosial masyarakat dan para orang tua yang harus dimampukan. Ini edukasi berkelanjutan tentu ya, Mbak Diana, long life education ya, tentu bagi kita semua juga gitu, untuk terus bisa memahami situasi dan kondisi anak-anak kita. Oke, saya mau beralih ke Mbak Dea. Mbak Dea, ini kan Mbak Ai tadi sudah menjelaskan ya, ada beragam celah untuk bisa modus ataupun penculikan tindak pidana itu berlangsung atau terjadi begitu, entah itu dari sekolah, dari lingkungan rumah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya benteng proteksi mana yang seharusnya lebih ataupun paling dipertebal untuk bisa memproteksi anak-anak kita? Oke, saya sepakat tadi sebenarnya sama Mbak Ai bahwa memang yang utamanya itu adalah di keluarga gitu ya. Dan kita harus melihat bahwa orang dewasa di sekitar anak itu bukan hanya orang tua gitu, tetangga, lalu guru di sekolah gitu ya, itu pun juga termasuk orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak atau untuk mendorong perlindungan terhadap anak, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Ai menyebutkan bahwa iya kita harus membentengi celah-celah di mana anak bisa semakin rentan untuk menjadi korban penculikan anak begitu. Nah, kalau saya melihatnya adalah kita itu perlu untuk memperkuat pendidikan tentang hak atas ruang aman untuk anak gitu. Jadi anak itu harus paham bahwa mereka itu memiliki hak atas ruang aman dimanapun mereka berada, baik itu di keluarganya, baik itu di lingkungan rumahnya, baik itu di lingkungan sekolahnya, mereka harus merasa aman gitu ya. Nah, ketika mereka tahu bahwa mereka memiliki hak atas ruang aman tersebut gitu, kita perlu mengajarkan mereka bahwa mereka itu boleh loh marah pada orang dewasa kalau misalnya mereka merasa tidak nyaman, seperti itu. Jadi mereka itu boleh protes, mereka boleh bertanya gitu ya, dan mereka boleh untuk menuntut atas ruang aman tersebut gitu. Dan kita sebagai orang dewasa gitu, yang dimana kita lebih paham terkait dengan hak-hak atas perlindungan anak gitu ya, kita harus juga mendorong supaya kita secara bersama, secara sistemik gitu, kita membangun perlindungan anak yang utuh. Kira-kira dari saya.
Oke. Tadi kita banyak bicara soal pencegahan begitu ya, tetapi ketika misalnya tindak pidana penculikan anak ini sudah terjadi, tadi Mbak I juga sudah sempat menyinggung, Mbak Dea juga sempat menyinggung bahwa pelaporan ke polisi ini juga jadi salah satu hal yang didorong supaya anak bisa lebih cepat ditemukan, karena ada rentang waktu itu yang ibaratnya bermain dengan waktu begitu ya, lebih cepat lebih baik. Tapi ini kan ada SOP, ada standar operasional ketika misalnya melaporkan orang hilang ini harus 1 kali 24 jam baru akan ditindaklanjuti begitu. Nah, tapi apakah lebih baik ke polisi atau mungkin diviralkan begitu seperti beberapa kasus sebelumnya sehingga bisa lebih cepat penanganannya, atau seperti apa di era teknologi ini, Mbak Ai? Ya, itu kanal-kanal yang sangat membantu ya. Sekarang ini sudah sangat terbuka seluruh kanal pengaduan gitu. Kenapa tadi saya bilang kalau hilang itu jarang kalau ke KPAI ya, tapi kalau nomenklaturnya penculikan, eksploitasi itu pasti ke kami diadukan gitu. Banyak laporan dan tadi datanya sudah disampaikan. Itu menunjukkan memang ruang publik ini juga teredukasi ketika ada persoalan-persoalan yang misalnya salah satu pengaduan sudah disampaikan gitu ya. Kalau kepolisian kan memang dia punya leading sektor terkait keamanan, ketertiban, itulah yang sebetulnya infrastrukturnya. Dari mulai SOP kami bilang 1 kali 24 jam memang kalau bagi anak sesuai dengan PP 78 misalnya 2021 ya, sebagai turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, memang harus lebih cepat lagi gitu kalau dinyatakan seperti itu gitu ya. Kalau memang SOP secara umumnya memang misalnya 3 hari atau 1 kali 24 jam, ya ini memang harus ada percepatan yang lebih besar kemungkinan untuk bisa mencegah, karena tadi pintu eksploitasi dan kejahatan lainnya ketika anak sudah berpindah tangan secara tidak bukan gitu ya pada walinya atau bukan pada kuasa asuhnya, ini yang kemungkinan pelanggaran hak anak lainnya terjadi. Memang sebetulnya daya ungkitnya ke situ gitu. Nah, saya sih sebetulnya untuk tingkat DPO ini ya, dari peristiwa Malika yang terlihat begitu sebetulnya orang ini ada di sekitar kita tapi kok sulit gitu waktu itu ditemukan, begitu DPO tidak menunggu 1 hari langsung karena tadi ada SOP yang bisa saling terkoneksi antara misalnya titik-titik publik ruang publik ya dengan mungkin lokasi tertentu yang berjauhan pun bisa dengan mudah disisir. Secara kebijakan sebetulnya lebih mendorong ke sana kalau saya melihat ya, apalagi mungkin situasi hari ini beberapa pengaduan ini kan lebih diperkaya oleh kanal-kanal pengaduan. Kalau dulu ya mungkin satu-satunya ke polisi gitu ya. Kalau hari ini dimanapun. Ya kalau dianggap viralitas itu juga bisa lebih mengungkit atau bisa lebih mendesakkan, saya sih sudah terbiasa juga gitu ya melihat pelaporan melalui media sosial. Masyarakat hari ini sudah cukup cerdas gitu memahami mana yang betul dan mana yang hoax. Nah, yang kemarin aja pada akhirnya itu adalah konflik rumah tangga misalnya, itu kan sangat cepat juga diketahui gitu ya. Nah, tapi kan harus belajar publik dari itu. Jangan coba-coba deh kalau untuk hoax dan hal-hal yang tidak benar pasti akan terketahui juga gitu. Ini yang meminimalisir bentuk-bentuk lain ketika kita merasa gitu ya publik kita atau ruang publik kita itu juga sudah berpihak ya, memberi dukungan, menjadi alat mendesak gitu untuk misalnya lebih percepatan untuk perlindungan pada anak itu. Nah, tapi sekali lagi untuk menempatkan anak ya sebagai subordinasi, misalnya konflik yang berkelanjutan, ini yang saya prihatin gitu ya. Karena bagi orang tua ya kita selesaikanlah gitu secara dewasa, karena hak anak lagi-lagi ya pengasuhan yang positif ya, komunikasi dengan kedua belah pihak orang tuanya. Konflik dimanapun pasti ada, apalagi sedang berperkara. Tetapi menempatkan anak sebagai subordinasi dan alat ya untuk memanipulasi misalnya, itu sangat dihindarkan dan itu bertentangan tentu dengan perlindungan anak dan bahkan melanggar hak anak itu sendiri. Ya, jadi dilema kita bertambah lagi, Mbak Diana. Sementara anaknya ada, tapi orang tuanya ya tetap berperkara kan, akhirnya diperiksa kepolisian dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah kita minimalisir ya. Saya mungkin dalam forum ini juga meminta kita semua deh, keluarga Indonesia, untuk tidak menempatkan anak gitu ya sebagai alat gitu ya, atau pemantik lah diantaranya, atau ya subordinasi tadi untuk penyelesaian masalah keluarga, tapi menempatkannya dengan justru melanggar hak anak. Ini yang harus kita cegah bersama, selain
faktor-faktor keamanan yang memang harus lebih ditingkatkan, terutama percepatan dalam penanganan ketika peristiwa pelanggaran hak anak terlaporkan. Jangan sampai kita melanggar hak anak, termasuk dengan hak anak untuk merasa aman seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dea. Nah Mbak Dea, kalau bicara soal konkretnya begitu ya, soal penculikan anak, kemudian tadi ada hak anak untuk merasa aman, itu edukasi seperti apa sebenarnya supaya mencegah penculikan anak ini? Atau mungkin untuk bisa menekan angka kriminalitas kepada anak secara umum? Yang pertama adalah kita harus mengajarkan anak batas gitu ya. Jadi batas kan tubuhnya misalnya seperti itu. Jadi siapa yang boleh melihat tubuhnya gitu. Lalu siapa yang boleh memegang tubuhnya. Nah, itu kita harus mengajarkan itu. Lalu kita juga harus mengajarkan tentang bagaimana kemudian ketika dia merasa takut, ketika dia merasa tidak nyaman, ketika dia merasa bahwa kok ini mengkhawatirkan gitu ya. Nah, dia boleh untuk tidak bersama dengan orang dewasa itu, bahkan ketika di sekolah atau bahkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah gitu. Oke, berarti artinya benar-benar mengedukasi anak untuk bisa lebih memproteksi dirinya sendiri dari orang-orang yang tidak dikenal, tetapi juga secara kolektif, entah itu orang tua ataupun mungkin yang bukan keluarga inti tapi bagian dari lingkungan rumah, ini juga tetap bisa menjaga anak supaya jangan jadi objek eksploitasi seperti yang kasus-kasus sebelumnya. Kita harap ini ada beberapa anak yang juga masih hilang bisa ditemukan seperti Alvaro. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini Mbak Dea dan juga Mbak Ai. Selamat malam.